Saya nggak pernah kebayang seperti sekarang ini. Tapi saya memang punya kerinduan karena saya tahu Tuhan itu dahsyat dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Saya tahu suatu hari Tuhan pasti pakai dengan luar biasa, tapi gambarannya nggak ada. Tetapi keputusan, saya sudah buat keputusan. Saya sudah bilang sama diri saya tidak akan mundur apapun yang terjadi karena Tuhan ini betul-betul Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus ini. Jadi itu yang menjadi beban sekarang ini untuk melihat kota saya, bangsa saya betul-betul mengalami Tuhan. Shalom, nama saya Erwin Wijaya. Saya adalah gembala daripada Gereja Bethel Indonesia Windsor Square yang sering lebih dikenal sebagai House of Glory yang ada di Pulau Batam. A look at the map shows Indonesia's strategic location, position between two continents, Asia and Australia. Tuhan bilang dalam Yeremia 9:23-24, yang aku mau, banggalah kamu bukan karena apa yang kamu bisa, prestasi kamu, tapi banggalah kalau kamu mengenal dan memahami aku. Nah, saya pegang itu, bahwa saya harus belajar mengenal dan memahami. Mengenal itu saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, Tuhan panggil saya dan saya nggak mau. Lalu kemudian dalam perjalanan saya mendengar banyak kesaksian dan saya memahami bahwa Tuhan yang saya layani ini Tuhan yang sangat dahsyat. Jadi tantangannya begitu banyak dan betul-betul nggak mudah. Saya ingat waktu saya pulang dari Amerika itu saya sangat frustasi. Saya setiap kali doa pagi-pagi, bangun pagi-pagi jam 5, jam 4, saya muji Tuhan, nyembah Tuhan. Dan saya selalu tanya Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa kayak gini? Kenapa? Sampai saya dengar suara Tuhan audible. Seperti kayak dalam hati atau telinga saya, pokoknya itu jelas sekali suara Tuhan. Karena itu meyakinkan saya bahwa Tuhan ngomong, kamu jangan lihat awal tapi lihat akhirnya. Jadi berdasarkan itu, saya mengambil satu keputusan bahwa saya akan habis-habisan melayani Dia, yang tidak ada kenal yang namanya mundur. Kalau Allah menyertai hidup kita harus menghormati Tuhan. Itulah yang disebut dengan yang namanya takut. Dulu waktu dalam perjalanan, karena saya tahu ini Tuhan yang luar biasa dan seluruh keluarga saya harus kenal Tuhan. Dan beban itu dulu adalah supaya seluruh keluarga saya itu bisa mengenal Tuhan. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah papa saya. Dan akhirnya semua kami mengenal Tuhan, bahkan naik satu level lagi, semua kami melayani Tuhan. Jadi beban untuk keluarga itu sudah selesai, yang luar biasa. Jadi beban saya sekarang ini adalah sebagai gembala, ya saya rindu supaya jemaat saya ini betul-betul menjadi jemaat yang kuat. Semakin betul-betul maksudnya mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan itu dengan tangguh gitu loh. Dan hidup mereka betul-betul bisa dipakai oleh Tuhan. Mereka betul-betul menjadi berkat selama mereka hidup. Nah, itu beban yang menyala dalam hati saya sampai sekarang untuk melihat bagaimana setiap jemaat itu betul-betul bukan cuma selamat, tapi mereka betul-betul melakukan sesuatu menjadi berkat. Sampai sejauh ini dalam hal melayani itu seperti kayak anugerah yang Tuhan kasih, kemurahan Tuhan, ya. Tetapi kan kita tahu bahwa yang namanya melayani manusia itu ini pasti terjadi. Gak usah jauh-jauh, karena Yesus sendiri juga bersama muridnya yang makan minum sama-sama juga muridnya yang mengkhianati dia. Dan itu memang terjadi. Jadi kalau Tuhan sudah bermurah hati sama saya, kenapa saya nggak bisa punya kemurahan? Nah, jadi itu yang menolong saya, karena kekecewaan itu pasti ada. Oh iya, dan saya bersyukur dengan ketakutan dan ketidakpercayaan diri dengan kemampuan saya sendiri. Sehingga saya ini harus belajar gantung sama Tuhan. Saya punya banyak pasukan doa di House of Glory ini dan saya sangat bersyukur sama Tuhan. Mereka yang berdoa buat saya siang dan malam itu bagi saya satu hal yang anugerah luar biasa. Karena saya sebagai gembala yang gak punya satu kayak, kan ada orang memang punya satu kayak suka maju atau apa gitu, itu suatu bawaan. Nah, saya ini bawaan saya, orang yang minder punya. Jadi saya perlu, maksudnya orang dukungan. Dan saya merasakan itu, pendoa-pendoa yang luar biasa dari keluarga saya, istri saya, anak-anak semua. Nah, itu mereka yang menopang saya, itu yang bikin saya berani, percaya untuk itu.
ke depan ini Tuhan lagi mendemonstrasikan kuasanya yang begitu nyata ya. Dan seperti yang saya sering ngomong, 2033 ini kan ulang tahun gereja seluruh dunia 2000 tahun, dan dalam 7 tahun ke depan ini banyak hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan tunjukkan, Tuhan demonstrasikan. Nah, ini kesempatan ini kita ambil betul-betul. Ini 7 tahun kayaknya panjang, tapi ini singkat sekali. Nah, inilah betul-betul yang kita harus tangkap dan kita bergerak sama-sama, semakin cintai Tuhan, dan saudara akan terpesona, terheran-heran lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam 7 tahun ke depan ini. Jadi pesan saya semakin dalam sama Tuhan, semakin lihat lagi bahwa potensi yang Tuhan sudah kasih itu Tuhan mau kembangkan bagi kemuliaan Tuhan, dan itu akan terjadi. Jadi ini waktunya. Jadi ayo bergerak.